Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada fil islami masdaran lil hana'i was surur. Alhamdulillahilladzi tafaddala fi hadhihi al-ayyami al-'ashri ala kulli 'abdin syakur. Subhanahu ghafirudz dzamb wa qabilut tawbi syadidil 'iqab. Nahmaduhu ala ni'amin atammaha wa 'afiyatin asbaghaha wa mihanin rafa'aha wa kurubin kashafaha. Wa nashkuruhu ala ma syara'a lana minal manasiki wa ma 'allamana minal ahkami wasyara'i'i. Allahumma salli wa sallim ala sahibil haudil mawrud wal liwa'il ma'qud was siratil mamdud khatamil anbiya wa khairil awliya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertatap muka walaupun dalam kondisi jarak yang memisahkan kita, namun tidak mengurangi kualitas dari pertemuan hari ini dalam rangka kajian fikih kurban yang menjadi rutinitas kita setiap tahun. Mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan pengetahuan kita bersama dalam hal kajian fikih kurban kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan, panutan serta suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita, beliaulah suri tauladan kita, dan tidak ada sebaik-baik teladan dalam kehidupan kita kecuali meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suatu saat nanti kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, para santri Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran yang mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kajian fikih kurban kita akan mencakup beberapa bahasan. Yang pertama, poin yang akan kita bicarakan adalah sejarah kurban. Poin yang kedua, kita akan membicarakan masalah hal yang berkenaan dengan siapakah orang atau manusia yang melaksanakan kurban pertama kali di dunia. Yang ketiga, makna daripada Idul Kurban. Yang keempat, sunnah yang dilaksanakan di hari raya Idul Kurban atau yang dilaksanakan 10 hari sejak tanggal. Kemudian binatang yang dikurbankan. 6. Bagaimana kemudian cara kita menyembelih binatang kurban. Yang terakhir adalah permasalahan yang berkaitan dengan kurban. Ma'asyiral hadirin, para santri, para asatid yang mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah kurban untuk poin kan kita bahas adalah jadinya kurban itu. Kurban terjadi pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Dalam sebuah kitab yang disebutkan dalam kitab Qisasul Anbiya, Nabi Adam hidup selama kurang lebih 930 tahun lamanya. Insya Allah hari ini tidak ada yang hidup 930 tahun. Sedangkan istrinya Hawa lahir ketika Nabi Adam sudah berusia 130 tahun. Coba antum bayangkan, kalau ada yang menikah, jarak antara suami dan istri 130 tahun, kira-kira masih menarik apa tidak hari ini? Tidak ada yang menarik. Maka kemudian Nabi Adam setelah menikah dan disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan dari tulang rusuknya,
kemudian Nabi Adam memiliki putra-putri. Dalam sebuah kitab Qisasul Anbiya ini dijelaskan 40 orang. Ada yang mengatakan setiap kali ibunda kita Siti Hawa melahirkan, setiap lahir berpasang-pasangan. Jadi jumlahnya 20 pasang, maka kemudian diakumulasi menjadi 40 keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sebagian sumber mengatakan juga 25 pasang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini sebuah hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi takdir yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Kemudian dijelaskan dari putra-putri Nabi Adam ini lahirlah putra-putri yang kemudian melahirkan sejarah kurban itu sendiri. Dari putra-putri Nabi Adam ini ada putra kedua Nabi Adam bernama Qabil dan Iklimah. Jadi Qabil lahir bersamaan dengan saudari kembarnya bernama Iklimah. Kemudian setelah itu keturunan keempat lahirlah keturunan bernama Habil. Dalam Subariyat dikatakan bahwasanya saudari kembarnya bernama Labudah. Jadi Qabil memiliki saudari kembar Iklimah, sedangkan Habil memiliki saudari kembar bernama Labudah. Maka kemudian menjadi sebuah syariat ketika Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahkan putra-putrinya dengan cara silang. Maka kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya Habil ini dinikahkan oleh saudari kembarnya Qabil, sedangkan Qabil diperintahkan oleh Allah untuk menikahi saudari kembarnya Habil. Jadi dijadikan sebuah pernikahan silang. Apa yang terjadi kemudian? Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam ayat Al-Quran bahwasanya Qabil ini tidak terima. Dia mengatakan, nahnu min auladil jannah, kami ini adalah anak-anak dari penduduk surga. Tidak terima ketika dipasangkan oleh saudari kembarnya Habil yang bernama Labudah. Konon disebutkan Labudah ini memiliki paras yang tidak kita katakan jelek ya bahasanya, tidak menarik, karena juga ada yang mengatakan berkulit hitam. Maka muncullah ketidaksukaan dia terhadap apa yang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi persoalan seperti ini, Nabi Adam alaihissalam kebingungan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun beliau. Lantas muncullah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kedua putranya melakukan kurban. Profesi daripada Qabil ini sebagai seorang petani sayur, sedangkan Habil ini berprofesi sebagai seorang peternak. Maka kemudian diperintahkanlah oleh Nabi Adam kedua putranya untuk berkurban. Ketika diperintahkan untuk berkurban, maka mereka berkurban sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Qabil berkurban dengan menggunakan sayur-mayurnya, sedangkan Habil berkurban dengan binatang ternaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watslu alaihim naba abnai adama bil haqqi il qarraba qurbanan. Bacakanlah olehmu Muhammad kepada mereka naba abnai, informasi berita tentang dua putra Nabi Adam alaihissalam bil haqqi, dengan sebuah kebenaran. Il qarraba, ketika keduanya Habil dan Qabil ini melakukan kurban, melaksanakan kurbanan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fatuqubbila min ahadihima, maka diterimalah kurban dari salah seorang dari keduanya. Tidak disebutkan di Al-Qur'an min ahadihima ini siapa, tapi dijelaskan oleh para ulama di dalam tafsirnya bahwa yang tidak diterima itu kurbannya siapa? Kurbannya siapa? Kurbannya Qabil. Kurbannya Qabil. Kenapa tidak diterima? Karena Qabil sudah ada di dalam hatinya sifat hasud, sifat dengki. Makanya disebutkan al-hasud la yasud walau balagal maksud, katanya. Orang yang hasud dengki itu la yasud, tidak akan pernah hidupnya bahagia walau balagal maksud, walaupun keinginannya sudah tercapai. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kenapa tidak diterima? Karena ketika kemudian Qabil ini menyerahkan kurbannya dipilihkan sayur mayur yang buruk, sedangkan Habil berkurban dengan domba yang amat sangat bagus. Kemudian diletakkanlah kurban tersebut di atas sebuah bukit yang tinggi, maka muncullah tanda daripada diterimanya kurban tersebut dari Allah dengan munculnya sinar dari langit. Apa yang terjadi kemudian ketika Qabil mengetahui kurbannya tidak diterima? Apa ucapan orang? Dirinya tidak bisa menggapai keinginannya, ucapannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala la aqtulannaka. Kemudian Qabil berkata kepada saudaranya, la aqtulannaka. Perhatikan kalimatnya, ada dua taukid yang belajar nahwu. Nah, kelas takhasus belum belajar nahwu, kelas 10 sudah, kelas 11 sudah. Jadi saya ingatkan ada dua taukid yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat Al-Maidah ayat 27, surat Al-Maidah ayat 27 ini, la aqtulannaka. Sungguh kalimatnya lit taukid, nun taukidnya nun taukid sakilah, sungguh benar-benar aku akan membunuhmu. Siapa yang akan dibunuh oleh Qabil? Habil, karena keinginannya tidak tercapai, karena kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian Habil berkata, sungguh pasti hanya Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Maka inilah kemudian yang terjadi. Apakah kemudian Habil membalasnya? Tidak. Habil kemudian mengatakan kepada kakaknya yang bernama Qabil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. La in basatta, kalau engkau julurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, ma ana bibasitin yadiya liaqtulak, aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu wahai kakakku. Apa jawabannya? Inni akhafullah rabbal alamin, sungguh aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana prosesnya. Prosesnya bagaimana? Qabil ini membunuh Habil karena tidak ada terjadi pembunuhan pada waktu itu. Qabil tidak tahu cara membunuh. Makanya ketika kemudian ingin membunuh Habil, tidak terinspirasi oleh apapun dan oleh siapapun, karena tidak ada pembunuhan pada waktu itu. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, dia mengatakan kepada Qabil, aturidu an taqtulahu, apakah engkau ingin membunuhnya wahai Qabil? Kemudian Qabil menjawab na'am. Dia jawab na'am itu tidak tahu mau dibunuh itu dengan cara apa. Kalau sekarang orang mau bunuh orang kan banyak terinspirasi oleh yang namanya sinetron, oleh yang namanya film, oleh yang namanya apapun jenisnya. Kemudian Qabil menjawab qala na'am. Qala,
Kemudian iblis berkata, fakhudh hadhihi as-sakhrata fatrahha ala ra'sihi. Nah gitu. Paham? Paham? Fakhudh hadhihi as-sakhrata. Ambil bongkahan batu keras yang besar ini, fatrahha ala ra'sihi, kemudian lempar ke bagian kepalanya. Ini gurunya iblis, muridnya Qabil. Jadi tidak tahu cara membunuh, diajari oleh iblis. Kemudian sesuai dengan petunjuk siapa? Iblis. Qala fa'akhadhaha. Kemudian Qabil mengambil bongkahan batu keras yang besar tersebut, fa'alqaha alaih. Kemudian ia lemparkan ke kepala adiknya. Fashadaha ra'sahu, kemudian kepalanya pecah. Thumma ja'a iblisu ila Hawa musri'an. Kemudian iblis datang kepada ibundanya Qabil sambil tergopoh-gopoh. Faqalah, kemudian iblis berkata, ya Hawa, hei Hawa, inna Qabil qatala Habil. Qabil sudah membunuh Habil, wahai ibunda Hawa. Faqalat lahu waihak. Waihak ini bahasa Jawa Timur apa ya? Mohon maaf nih. Apa kalau waihak itu bahasa? Waihak itu apa Ustaz? Waihak itu ya ciloko. Kalau bahasa Jawa Timur kasarnya itu mohon maaf, jan. Ya. Jan apa namanya? Silakan lanjutkan sendiri. Kalau di sini nggak layak. Mohon maaf santri ini, diteruskan sendiri. Ayu syai'in yakunul qatlu. Pembunuhan itu bentuknya seperti apa? Dia tidak tahu, disampaikan oleh iblis. Qabil sudah membunuh Habil. Pembunuhan itu bentuknya seperti apa? Kemudian iblis menjawab apa yang ditanyakan oleh ibunda Hawa. Qala la ya'kulu wa la yashrabu wa la yataharraku. Mati itu wahai Hawa, kata iblis, gak makan, tidak minum, tidak bergerak. Habil itu memiliki 3 kondisi ini: tidak makan, tidak minum, tidak bergerak. Qala fadzalikal mautu. Itulah yang disebut dengan kematian. Apa reaksi daripada ibunda Hawa? Faja'alat tasihu hatta dakhala 'alaiha Adam. Maka kemudian ibunda Hawa menjerit sekeras-kerasnya. Kemudian datanglah Nabi Adam alaihissalam. Malaki, malaki. Ono opo? Bahasa Jawa Timurnya. Anak apa gitu, bahasa Purbalingganya. Enten opo gitu, bahasa halusnya itu. Falam tukallimhu. Kemudian tidak ada respon dari siapa? Dari Siti Hawa. Karena dari saking sedihnya, buah hati belahan jantungnya meninggal dunia, maka kemudian Nabi Adam mengatakan kepada Siti Hawa, alaiki sayhata, berhentilah engkau menjerit, wa ala banatika wa ana wa bani minha bara, aku berlepas diri dari kondisi seperti ini. Makanya kemudian Qabil ini memiliki sunnah. Memiliki apa namanya? Sunnah. Tapi sunnahnya sunnah sayyi'ah. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Kita tidak membahas sekarang bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, urusan lain. Sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Makanya kemudian ketika orang melakukan sunnah sayyi'ah, maka dia akan mendapatkan bagian daripada amalnya tersebut. Maka disebut dengan amal sayyi'ah, kemudian diikuti oleh orang banyak, maka amal sayyi'ah itu akan menjadi dosa jariyah. Kalau kita mengenal namanya sedekah jariyah, ini namanya dosa
jariyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqtalu nafsun, tidaklah dibunuh seorang jiwa zulman, dengan kondisi dia dizalimi, illa kana ala bani adamil awwali, illa kana ala bani adamil awwali, kecuali terhadap anak Adam yang pertama, kiflun min damiha, memiliki tanggungan dosa dari mengalirnya darah tersebut. Li'annahu, karena sesungguhnya Qabil awwalu man sannal qatlah, orang yang melakukan apa? Sunnah pembunuhan pertama kali di dunia. Jadi kalau ada orang yang membunuh sekarang, disebutkan Qabil mendapatkan jatah dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sejarah kurban. Sejarah kurban pertama kali dilakukan oleh manusia. Yang kedua yang akan kita bahas, sudah 20 menit. Oh, ternyata sejarah kurban habis 20 menit. Yang kedua adalah siapa yang melaksanakan kurban selain daripada Qabil? Yang melaksanakan kurban pertama kali selain Qabil adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Ismail, bersama-sama dengan ayahandanya bernama Ibrahim. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat Al-Quran dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika umur Nabi Ismail sudah mendekati umur di mana dia sudah bisa berpikir dewasa, artinya sudah beranjak remaja. Qala ya bunayya, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, ya bunayya. Nah, kalimat bunay itu, bunay itu duhai anak tersayangku gitu. Duhai anak tersayangku, bukan Brunei, ya bunayya. Wahai anak tersayangku, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Ya bunayya, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu nak. Fanzur madza tara, menurutmu bagaimana? Ini kalimat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya orang tua itu harus menjalin bahasa komunikasi. Jangan sampai kemudian fisiknya dekat tapi jiwanya jauh. Sebaliknya kemudian suami istri seperti itu juga. Bahasa komunikasi harus dibangun. Ketika kemudian bahasa komunikasi tidak dibangun, maka kedekatan hanya bersifat fisik tapi jiwanya tidak dekat. Inilah yang kemudian menjadi ayat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lanjutannya, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda tercintaku. Abati, abati itu pernyataan sebuah ungkapan sayang. Ya, abati, if'al ma tu'mar, jalankanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu wahai ayahku. Satajiduni, niscaya engkau akan mendapatiku insyaallahu minas sabirin, dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim kemudian melaksanakan seperti itu. Sebenarnya dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Ibrahim ini pernah bahasa kita itu sesumbar, ya, sesumbar. Kalau Nabi kurang sopan dikatakan bahasa sesumbar itu. Kalau kita dikatakan bahasa sesumbar. Tapi kalau Nabi bahasanya apa kira-kira? Nggak tahu bahasanya, cari ya, nanti dikumpulkan kira-kira bahasa yang pas. Kalau sesumbar selain Nabi itu apa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pernah para malaikat itu takjub luar biasa karena kurbannya Nabi Ibrahim luar biasa. Dalam kitab Mishkatul Anwar dijelaskan bahwasanya pernah Nabi Ibrahim itu berkurban 1000 ekor domba. Kalau domba apa Pak Aziz? Ini tukang kambing ini. Kambing. 1000 ekor domba.
1000 ekor domba standarnya berapa harganya sekarang? Berapa? 3 juta? 3.200.000. 3.200.000 kali 1000 PR. 3.200.000 kali 1000. Minta tolong diakumulasi. 3.200.000 kali 1000. Sebentar lagi kita akumulasi. Kira-kira berapa miliar kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Sudah ketemu? 3.200.000. Yang kedua, beliau juga berkurban pada waktu itu 300 ekor sapi. Satu sapi berapa? Yang super. Bukan yang apa? 25 juta ya? Nah, saya dengar kemarin Bu Ani itu 30 juta, berarti sangat super itu. Oh iya. Berapa kira-kira? Akumulasi dengan yang tadi? 7.500.000. Hitung aja lah, 7.500.000, walaupun gak ada uangnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkurban juga di waktu itu 100 ekor unta. 1 ekor unta berapa Pak Aziz? Gak jualan. Tidak jual ya? Gak jualan. Kalau 1 ekor unta, harga 1 unta, anggaplah berapa kira-kira? Satio berapa? 1 ekor unta harganya berapa? 40 juta? 40 juta. Akumulasi dari 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, kemudian 100 ekor unta. Kira-kira berapa M? Masa 1 miliar? 11 miliar. Kira-kira presiden mana di dunia ini yang kurban 11 miliar? Kenal Pak SBY kan? Pak SBY itu pernah kurban sapi sangat besar sekali. Yang dengar itu dari Sabang sampai Merauke. Cuma 1 sapi. Andai kata presiden kita, mohon maaf Pak Jokowi, kemudian berkurban dengan jumlah seperti Nabi Ibrahim, karena mendengar sejarah ini, kira-kira rakyatnya ini bangga apa tidak? Sangat bangga sekali. Kita doakan mudah-mudahan presiden kita bisa berkurban seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang nyaring doanya insya Allah didengar. Inilah kurban Nabi Ibrahim. Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim berkurban dengan jumlah yang sangat besar ini, malaikat semakin takjub. Malaikat semakin takjub. Sampai kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, jangankan hanya kurban seperti ini, andai kata aku punya anak pun akan aku kurbankan. Beliau mengatakan seperti ini karena belum punya keturunan. Mirip-mirip panjenengan. Jangankan cuman mobil Vespa, butut umpama, mobil Pajero Sport saja saya kasih ke orang karena belum punya. Coba Ustaz Fahrul pinjam sepeda Vespanya, bawa saja kemana-mana, hilang nggak apa-apa, saya ikhlas umpama. Jangankan cuma Vespa, Pajero Sport pakai saja karena belum punya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan melalui mimpi Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Maka jadilah kemudian kurban ini bagian daripada syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana hukum kurban? Hukum kurban menurut jumhur ulama sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi penduduk. Bagi penduduk, bukan bagi orang yang sudah tinggal di tempat tersebut. Wajibatun indal muqimina fil amsor, begitu bahasanya di kitab Rahmatul Ummah. Orang yang mukim, yang sudah menjadi penduduk di tempat tersebut. Maka kalau ditanya
bermadhab apa? Saya kalau Idul Adha bermadhab Syafi'i. Kenapa? Sunnah muakkadah. Tapi kalau masalah pegang perempuan, ikut madhab Hanafi. Yang penting nggak bersyahwat, nggak bernafsu gitu. Ini namanya talfiq namanya. Kemudian kita lanjutkan poin selanjutnya. Setelah kita bahas kurban ini, kita akan membahas tentang makna Idul Kurban, Idul Adha. Id maknanya adalah kembali, adah ya'uduh, audan wa iyadan. Nah, ini yang belajar tasrif istilahi di kelas 10. Artinya kembali. Makna daripada kurban qarubah, yaqrubu kurbanan. Artinya apa? Dekat. Adah artinya kembali, qarubah artinya dekat. Bisa jadi makna daripada kurban ini karena Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lupa terhadap, bahasa kita apa tadi? Sesumbarnya. Bukan sesumbar ya. Bahasanya adalah janjinya. Maka kemudian Allah ingin mendekatkan beliau lagi dengan cara mengingatkan apa yang pernah dijanjikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian jadilah Idul Kurban. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala ingin dekat dengan hambanya. Ada juga yang mengatakan Idul Adha. Al-Adha ini hewan sembelihan yang sesuai dengan syariat. Ada juga yang mengatakan Idun Nahar. Idun Nahar, non ha ro, bukan non ha ro. Kalau Idun Nahar pakai ha berarti kembali ke sungai. Nah, itu kalau pakai hak. Kalau haknya dipanjangkan Idun Nahar, kembali di siang hari. Nah, itu. Kalau pakai hak Idun Nahar, Id kembali, nahar itu menyembelih unta di bagian leher mendekati bagian pangkal dadanya. Namanya Idun Nahar. Nahar itu namanya. Nahar itu menyembelih bagian pangkal leher mendekati dada. Beda dengan apa? Beda dengan sembelihan yang namanya sapi dengan kambing. Kalau sapi dengan kambing itu disembelih mendekati kepala, tapi kalau kemudian unta disembelih mendekati dada. Dan posisinya dalam posisi berdiri. Jadi posisinya berdiri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kalimatnya wanhar, sembelihlah. Maknanya apa? Sembelihlah dengan sembelihan terbaik. Apa yang terbaik dari sembelihan tersebut? Sembelihan terbaik adalah unta, bukan burung unta, tapi untanya. Walaupun unta itu besar badannya, tapi bukan yang disyariatkan untuk dikurbankan. Inilah makna daripada Idul Kurban, Idul Adha dengan Idul Nahar. Kemudian apa sunnah-sunnah di hari raya Idul Kurban, Idul Nahar dan Idul Nahar? Yang pertama sunnahnya adalah memperbanyak amal saleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Bukhari, "An Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashri." Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Rasulullah bersabda, tiada hari yang amalan soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama Dzulhijjah. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seorang yang berangkat dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun dari dirinya.
Artinya hartanya habis, kemudian jiwanya juga melayang, artinya mati. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Bertakbir Allahu Akbar, Allah, bagian daripada sunnah. Membanyak tahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka para asatid, para santri, selesai sholat jangan langsung kaburo. Apa kaburo? Kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahlah tidak sholat sunnah, tidak zikir, namanya kaburo. Jangan sampai kabur. Walaupun antum di rumah pun juga sama. Jangan membiasakan sesuatu setelah sholat tidak berzikir ataupun tidak melakukan amal-amal sunnah yang lain. Apalagi di hari 10 di bulan Zulhijjah ini. Kemudian apa sunnah-sunnahnya? Makan. Makan. Kalau Syekh Jum'an mengatakan makan. Yang penting makan. Beliau mengatakan makan, tapi beda makannya. Beda makannya di mana? Beda makannya dengan makan di Idul Fitri. Kalau makan di Idul Adha setelah melaksanakan sholat, bahkan dianjurkan untuk memakan daging daripada kurban itu sendiri. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayatnya mengatakan la yakhruju yaumal fitri. Dalam sebuah hadis dijelaskan la yakhruju yaumal fitri hatta yat'amah. Tidak keluar menuju salat Idul Fitri sampai beliau kemudian makan terlebih dahulu. Idul Fitri. Wa yauman nahar. Kalau hari raya Idul Nahar, Idul Adha atau Idul Kurban, la ya'kulu, tidak makan hatta yarji'ah, sampai beliau pulang daripada pelaksanaan salat Id, fa ya'kula min nasikatihi. Kemudian makan daripada sembelihannya itu. Kira-kira nyembelihnya kapan di sini? Oh, kalau kita nunggu sembelihannya setelah sholat Id, nyembelih, masaknya berarti sore. Ahmad nggak kuat lah, ini siksaan terbaru. Ini sunnahnya. Kemudian berpuasa Arafah. Nah, ini namanya. Sekarang kita saumu Arafah. Insya Allah para santri di rumah berpuasa Arafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan antum melaksanakan puasa Arafah. Para hati juga diberi kemudahan oleh Allah berpuasa di hari Arafah. Maka ada fadilah daripada puasa Arafah. Apa kata Rasulullah SAW? Siyamu yaumi Arafatah. Berpuasa hari Arafah. Ahtasibuh 'ala Allahi. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala an yukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Menghapus dosa sebelumnya dan menghapus dosa setelahnya. Wa siyamu yaumi Asyura, dan puasa di bulan Asyura. Ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffiras sanata allati qablahu. Bedakan puasa Arafah, Rasulullah SAW berharap kepada Allah apa? Dihapuskan dosa yang lalu, dihapuskan dosa yang akan datang. Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika bukan dosa kecil yang diampuni, semoga dosa besar diringankan dosanya. Ini kalaupun tidak diperingan dosa besar yang pernah dia lakukan, mudah-mudahan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian daripada sunnah-sunnah di hari Arafah. Kemudian apa sunnah-sunnahnya di hari Arafah? Berkurban bagi yang mampu. Maka Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa memiliki kelapangan rezeki tapi tidak berkurban, jangan mendekati tempat salat kami. Artinya sebagian ulama mengatakan tidak berkurban ini kalau dia mampu, hukumnya menjadi makruh. Ini bagian daripada sunnah. Masuk pada pembahasan selanjutnya adalah syarat binatang yang dikurbankan. Ingat, ada hewan syariat, ada hewan tidak syariat, begitu bahasanya sekarang. Sekarang lagi populer makanan Islami,
Makanan tidak islami. Sampai kemudian kemarin ada makanan apa? Klepon. Nah, klepon itu dituduh makanan tidak islami. Maka orang Islam yang membikinnya menjadi tersinggung. Sekarang ini diskriminasi makanan. Maka jangan sampai mengkotak-kotakan kalimat seperti ini. Kalau di sini ada kaidahnya, ada hewan syariat, ada hewan yang tidak syariat. Maka kemudian dalam sebuah ayat Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 34, Allah berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Kalimatnya, dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am? Binatang ternak. Binatang ternak, dan binatang ternak ini menjadi hewan syariat. Maka beruntunglah kita, hewan syariat itu bukan harimau, bukan juga musang, bukan juga apa kira-kira? Selain musang, apa kira? Beruang, serigala, bukan hewan syariat. Atau kijang. Andai kata kemudian kurbannya itu yang disyariatkan kijang, kira-kira di Indonesia ada yang berkurban? Hampir tidak ada. Kalaupun ada itu ditangkap oleh polisi. Polisi apa? Polisi hutan. Karena hewan syariat, maka kemudian hewan syariat ini tidak ada habisnya. Padahal hewan syariat ini merupakan hewan yang banyak dikorbankan di hari raya kurban. Bayangkan, seperti sapi, unta, kerbau, kambing, ini hewan-hewan yang menjadi hewan kurban. Di hari raya Idul Kurban mereka dikorbankan. Di luar hari raya kurban mereka pun jadi korban. Ingat di sini domba rasa. Kira-kira mereka itu mengorbankan kambing, berapa kambing tiap harinya? Tiap hari jadi kurban. Tapi karena sudah menjadi hewan syariat ini dijamin oleh Allah sampai kiamat tidak akan habis, tidak akan punah. Tapi beda dengan harimau. Harimau itu dipelihara sedemikian rupa karena menjadi hewan syariat. Maka hewan ternak menjadi kurban. Apa hewan ternak yang jadi kurban? Pertama, unta. Unta ini kafin lis-sab'ah, cukup untuk diwakili orang berkurban menjadi 7 orang. 7 orang. Jadi hewan ini kemudian dijadikan apa? Mencukupi 7 orang. Kemudian apa lagi? Sapi. Walaupun sapi menjadi sesuatu yang cukup sensitif di Indonesia. Kenapa? Karena orang Hindu menjadikannya sebagai Tuhannya. Maka di India itu diprotes sedemikian rupa. Kenapa? Karena komunitas ratusan juta umat Islam yang konon komunitasnya sampai 100 juta lebih, ketika hari raya kurban mereka menjadi sensitif. Kenapa menjadi sensitif? Karena Tuhannya disembelih. Siapa yang kemudian menerima Tuhannya disembelih? Tidak menerima. Kemudian apa jadi menjadi kurban? Kerbau di zaman Rasulullah tidak ada. Berarti kerbaunya hewan bid'ah. Tidak pernah dalam sejarah disebutkan Rasulullah itu kurban dengan menggunakan kerbau. Maka kemudian menjadi ijtihad ulama. Bagaimana kemudian menghukumi kerbau ini? Kerbau ini kemudian dihukumi oleh ulama dalam kitab Al-Ijma'. Para ulama mengatakan wa ajma'u ala anna hukmal jawamisi hukmul baqar, gitu. Para ulama berkonsensus bahwasanya hukum jawamis ini jamak daripada jamus. Jamusun, jamusani, jawamis. Artinya kerbau, seperti hukum sapi. Seperti hukum sapi. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang tidak suka dengan daging kerbau. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya hewan kurban yang disyariatkan adalah kambing. Nah, ini hewan kambing. Kambing itu cukup untuk 1 orang. Unta 7, sapi 7, kemudian kerbau
7. Seluruhnya memiliki standar berapa kapasitas orang yang berhak berkurban daripada hewan-hewan kurban tersebut. Ini syarat binatang yang dikurbankan. Apa? Unta, sapi, kerbau dalam ijtihad ulama, yang kemudian apa lagi? Kambing. Selanjutnya, hewan yang layak dijadikan kurban. Hewan yang layak dijadikan kurban, yang pertama harus berupa binatang ternak, bukan binatang liar. Bukan binatang liar. Ada sapi liar tapi tidak dimasukkan dalam kategori yang disyariatkan untuk dikurbankan. Yang kedua, sampai pada usia umurnya. Pada umurnya sudah sesuai dengan syariat. Kalau unta sempurna usianya sudah 5 tahun. 5 tahun. Kalau sapi sempurna usia 2 tahun, masuk umur ketiga. Kalau kambing Jawa Pak Aziz, saya tanya Pak Aziz, kambing Jawa berapa usianya? Hah? Masuk 2? Alhamdulillah tahu. Khawatir jual kambing nggak tahu, nanti dijual, yang penting laku. Terus domba ini sempurna usia 6 bulan. Ini bagian daripada usia. Yang kemudian bebas dari cacat. Cacat yang kemudian sepakat ulama kalau dia tidak mencukupi syarat, buta sebelah. Namanya a'war, dalam bahasa apa namanya? Dalam bahasa apa namanya? Dalam bahasa Arabnya a'war. A'war itu picek. Bahasa Purbalinganya apa namanya? Picek ya? Oh, picek. Buta sebelah. Bukan juling. Bukan juling. Ada matanya tapi beda pandangannya, itu namanya juling. Kemudian sakit, sudah demam berhari-hari itu. Hati-hati, jangan menjual kambing yang demam. Oh, bahaya ini. Kemudian pincang. Kemudian sangat kurus. Ini sangat kurus. Sangat kurus sampai kemudian tinggal tulang-tulangnya saja. Kalau para asatid di sini yang layak dijadikan kurban itu Ustadz Ahmad. Karena sesuai. Kalau seperti Ustadz Puji, saya sendiri tidak cocok. Ustadz Siroj juga sama, tidak cocok dikurbankan. Seperti Rama Bintang itu cocok dikurbankan, Rama. Insya Allah Rama Rafli itu cocok dikurbankan. Tapi kalau hewan, kalau antum kan bukan hewan. Mohon maaf, jangan tersinggung. Kemudian apa syaratnya? Milik penuh orang tersebut. Jangan kemudian jadi sengketa. Wah, ini kambing saya, ini kambingnya. Saling mengklaim bahwasanya kurban tersebut milik dia. Berarti bukan milik penuh. Maka tidak kemudian menjadi syarat dikurbankan. Kapan waktu penyembelihannya? Penyembelihannya pada waktu di 4 hari ini. Besok 10, 11, 12, 13. Keluar dari hari ini maka bukan lagi disebut dengan kurban. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh dikodokkan kalau lupa. Begitu. Di kitab Rahmatul Ummah itu dijelaskan kalau sampai lupa ada kambing ataupun hewan yang tidak disembelih, kok lupa, memang benar-benar lupa, maka kemudian boleh kodoan. Nyembelihnya itu kodoan, bukan adaan, bukan di waktunya, tapi di kodok. Tapi karena lupa, persis seperti orang sholat. Orang sholat juga sama. Kalau orang sholat lupa, maka hukumnya bukan lagi adaan, tapi kodoan, di kodok, bukan koboan, kodoan. Ini syarat hewan yang kemudian dikurbankan. Kemudian hewan ternak yang utama, apa hewan ternak yang utama? Gemuk, dagingnya banyak, fisiknya sempurna, bentuknya bagus, harganya bukan murah tapi mahal. Harganya mahal. Jadi nanti bahasa pedagang hewan kurban nanti dijadikan sebagai bahasa promosi. Pak, semakin mahal akan semakin baik, Pak. Mohon maaf, nanti disampaikan ya. Ini kalau semakin mahal semakin baik, Pak. Tapi kalau semakin murah kurang sempurna, Pak, begitu. Itu bahasa pedagang. Tapi kalau bahasa pembeli, cari yang bagus,
yang murah. Nah, itu bahasanya. Kemudian bagaimana membagi hewan kurbannya? Hewan kurban itu dibagi dengan kadar dalam mazhab Syafi'i menjadi sepertiga. Sepertiga untuk diri orang yang berkurban, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dihadiahkan, begitu. Jadi sunnahnya seperti itu. Sunnahnya sepertiga dimakan atau dikonsumsi oleh keluarganya sendiri, sepertiga dihadiahkan, sepertiga kemudian disedekahkan. Ini pembagian hewan kurban. Maka para mudhahi sebaiknya, ini sunnah, tidak wajib. Jangan antum ini harus diambil, kalau tidak diambil ini dosa, tidak. Ini bagian sesuatu yang mustahab saja, dianjurkan. Kemudian cara membelih, cara menyembelih itu dengan cara bagaimana memutus urat hulkum dan mari. Nah, gitu. Hulkum ini untuk bernafas, mari ini tempat masuknya makanan. Dua urat ini yang menjadi bagian utama untuk diputuskan. Jadi ketika kedua-duanya sudah putus, maka kemudian dia menjadi halal. Maka ada cara-cara tersendiri. Ada kemudian cara menyembelih itu ketika nafas naik ke atas, gitu. Ketika nafas begitu, apa namanya? Bukan ketika turun, tapi ketika naik. Ketika naik, maka kemudian disembelih. Jadi dilihat kemudian bagaimana dia bernafas. Ketika sudah naik, sembelih. Karena ketika disembelih, yang namanya darah semakin maksimal ketika keluar. Ketika semakin maksimal, maka dagingnya semakin baik, semakin bagus. Ini menyembelih. Bagaimana kemudian adab menyembelih? Ada adab-adab menyembelih. Yang pertama, adab menyembelih kalau berani mudhahinya sendiri, gitu. Kalau berani mudhahinya sendiri. Maka orang yang ngajar fikih kurban itu belum tentu berani nyembelih. Termasuk diri saya sendiri. Nyembelih kurban itu walaupun berkurban tidak berani menyembelih sendiri. Maka nanti latihan nyembelih paling tidak kambing setiap bulan di madrasah aliyah ini, insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para wali murid mudah-mudahan memberikan pelajaran kepada kita untuk bisa latihan nyembelih supaya para asatid ini bisa berani untuk nyembelih, dan santri pun juga sama, punya keberanian. Kira-kira mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Insyaallah tiap bulan kita nyembelih, latihan nyembelih. Kemudian yang kedua, apa adabnya? Gunakan pisau yang setajam mungkin. Paling tidaklah pisau seperti samurai katana, gitu. Yang sekarang disebutkan bahwasanya ada pedang tertajam di dunia itu dari Yordania. Dan pedangnya Ali bin Abi Thalib ini termasuk pedang yang tajam. Pedang tajam, sangat tajam sekali. Dan paling tajam konon di dunia ini. Wallahu a'lam, bagaimana kok bisa tajam seperti itu, kita tidak mengerti. Hanya orang-orang yang pandai besi saja yang mengetahui cara menajamkan pisau tersebut. Jangan sampai kemudian dibunuh dua kali. Ada istilah itu, dibunuh dua kali. Bagaimana dibunuh dua kali? Dibunuh dua kali itu, dia atau hewannya itu ketika dibunuh merasakan gerakan tidak nyaman bagi dia. Merasakan tidak nyaman bagi dia. Kenapa? Karena kondisi dari pisaunya tidak tajam. Gerek, gerek, gerek. Apalagi sampai diulang-ulang. Yang paling baik itu dua kali sentuhan. Satu ke bawah, dua ke atas. Putus. Itu sembelihan terbaik. Bukan serut, serut, serut. Bukan, ini menggergaji ini. Bukan menggergaji. Maka cari pisau. Kemudian apa adabnya ketika kita menyembelih? Tidak menyembelih kemudian kita mengasahnya di depan hewan itu sendiri. Nah itu, hewannya kelihatan, diasah di depan hewannya. Jadi ada hewan yang terkena penyakit stroke, langsung dia itu mati terlebih dahulu. Mentalnya sudah diteror. Tidak mengasah pisau di hadapan hewan sembelihan itu bagian daripada adab. Karena ini akan menyebabkan hewan itu ketakutan ketika disembelih.
Makanya Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddis syifar, untuk mengasah pisau, wa antuwaro anil bahaim, hendaknya tidak diperlihatkan di hadapan hewan ternak itu sendiri. Jangan sampai kemudian, kalau bisa suaranya jangan sampai kedengaran, apalagi yang tidak kedengaran, tidak terlihat, pisaunya tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya, tidak terlihat pisaunya. Ini adab. Ini adab. Kemudian apa adabnya lagi? Adabnya menghadapkan hewan ke arah kiblat. Menghadapkan hewan di arah kiblat. Berarti kalau posisi kiblatnya ada di arah barat daya, ya barat daya ya berarti. Barat daya berarti posisi kepala ada di sebelah selatan. Supaya apa? Kemudian kita mudah menyembelih hewan tersebut, meletakkan kemudian tangan kita, kemudian menginjakkannya, membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Itu sebenarnya adabnya. Jadi kalau posisinya begini, berarti kepala ada di sebelah selatan. Ini caranya. Kemudian apa juga anjurannya? Menginjakkan kaki di leher hewan. Ini tidak bisa berdiri. Jadi pegang kepalanya, kemudian kaki kanan itu nginjak, karena Rasulullah SAW menginjakkan kaki beliau. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, doha Rasulullah SAW bikabshaini amlahaini, dengan 2 ekor domba amlahaini, putih bersih. Fara'aituhu wabi'an qadamahu, kemudian aku melihat Rasulullah itu meletakkan kakinya di atas apanya? Ala sofahahima, di atas leher keduanya. Yusammi wa yukabbir, kemudian membaca basmalah, kemudian bertakbir. Ini adab ketika menyembelih. Maka ketika menyembelih anjurkan untuk berdoa atau membaca bismillah. Kira-kira apa bacaannya? Bacaannya bismillahi Allahu Akbar, gitu. Bertasmiyah. Bismillahi Allahu Akbar. Hadza minkah walakah, begitu. Ini hewan dari engkau ya Allah, dan aku peruntukkan untuk engkau ya Allah. Begitu. Hadza minkah walakah anni, begitu. Kalau dirinya sendiri yang berkurban. Kalau mudhahinya sendiri yang berkurban. Bismillahi, diulang, bismillahi Allahu Akbar, hadza minka walakah. Kalau ada orang yang kemudian menyuruh kita untuk menyembelih, maka bahasanya diganti. Bismillahi Allahu Akbar, hadza minka walakah an siapa? An siapa? An Rafli, an Rafi, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah kurbanku ini. Kalau dari orang yang menyuruh kita untuk menyembelihnya, Allahumma taqabbal min fulanin, begitu. Ini bagian daripada adab menyembelih kurban. Bahasan kita sudah hampir selesai, kurang 5 menit lagi tanpa terasa. Antum tanpa terasa insyaallah, atau sudah terasa ini? Kalau saya sudah merasa agak lama. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang 5 menit lagi, mungkin ada permasalahan lain yang ingin saya paparkan. Ada permasalahan lain, bolehkah berkurban dengan ayam? Kira-kira bolehkah berkurban dengan ayam? Ada sebuah keterangan dalam kitab Al-Muhalla menurut pendapat Imam Ibnu Hazm, kemudian di dalam kitab Al-Bajuri, Hasyiatul Bajuri ala Fathil Qorib Al-Mujib, dijelaskan sahabat Ibnu Abbas, sepupunya siapa? Siapa Ibnu Abbas? Sepupunya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan annahu yakfi fil udhiyati iraqatud dam, bahwasanya cukup dalam berkurban itu iraqatud dam, mengalirkan darah, walau, ini bahasa beliau,
walau min dajajatin, walaupun bentuknya adalah ayam, wa auzin, ataupun angsa gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan ini bentuk kegembiraan, bukan bentuk keabsahan daripada berkurban. Karena disebutkan dengan Idul Fitri itu Idul Farhi. Apa namanya? Idul Farhi, hari di mana manusia disuruh untuk bersenang-senang. Ini namanya. Kemudian ada permasalahan lain. Apa permasalahan lainnya? Bolehkah kurban dengan patungan? Boleh. Yang tidak boleh itu kambing patungan. Patungan sama siapa? Lowong cuma satu orang. Tapi kalau sapi, unta dengan apa namanya? Dengan kerbau diperbolehkan selama mencakup 7 orang. Bagaimana praktiknya kemudian di mana? Di madrasah kita. Di madrasah kita itu dahulu tidak dinamakan kurban karena tidak punya nama. Bagaimana kemudian di instansi-instansi pendidikan? Di instansi pendidikan itu bukan kurban, tapi korban. Korban daripada patungan. Kenapa? Karena tidak punya nama. Ketika kemudian dijadikan kurban, namanya siapa? Tidak mungkin kita kemudian mengatakan saya kurbankan hewan ini atas SMA gitu. Tidak mungkin. Atas nama PAUD, atas nama SD, tidak mungkin. Kenapa? Karena dia tidak bernama. Dia hanya nama sebuah instansi, di dalamnya banyak orang. Maka mohon maaf kepada para wali yang ada di rumah, mohon izinnya, ini saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan para wali santri bisa mengikuti kajian ini. Mohon izinnya, kami minta kepada para santri untuk berkontribusi kurban sebanyak berapa Ustaz? 50.000 per anak untuk 1 tahun. Maka kami mengadakan sebuah pilihan kepada mereka untuk kemudian dilotri dari tiap-tiap kelas. Ketika dilotri, siapa yang kemudian keluar lotriannya, maka dia berhak atas hewan kurban tersebut. Dan alhamdulillah para santri setuju. Tapi kami meminta izin kepada para wali santri, mudah-mudahan ini diizinkan oleh antum. Kalaupun tidak diizinkan, maka cukup suatu saat nanti, kalaupun hari raya Idul Adha mendatang, kalau kita diberikan normal untuk bisa bertatap muka, kalau tidak diizinkan daripada wali murid, insya Allah tidak akan kami laksanakan. Tapi pada tahun kemarin kita akan mengatasnamakan santri yang kami doktrin namanya dan kemudian keluar. Ini izin kepada wali santri. Karena kami mengatakan kepada santri, kalau antum tidak bisa berkurban, cukup antum bisa memberikan kesempatan santri atau teman antum bisa berkurban. Inilah bahasan kajian kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya, khususnya para santri Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran yang mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu kita dan menjadikan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tentang agama. Sallallahu
صل عليه وسلم.